semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan membahas film yang berbau dengan kekayaan dan kesenian karena aku benci algoritma. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah ataupun ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker. Karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly. Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gua akan membahas sebuah film Korea berjudul Masquerade yang dirilis pada tahun 2012. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Berlatar pada zaman kerajaan tahun 1616 pada masa pemerintahan Raja Gwanghae, terlihat sang raja yang marah kepada pelayannya yang memberikan makanan, bahkan meminta salah satu pelayan untuk memakan makanan itu, yang sudah pasti membuat pelayannya ketakutan karena amarah dari raja. Karena ternyata amarah dari raja terjadi karena makanan tersebut berisi racun, dalam arti ada seseorang yang berniat untuk mengkill dan sangat ingin pindah dari kamar itu. Tapi kepala sekretaris meminta raja untuk bertahan, yang makin membuatnya kesal. Tapi kala itu mereka semua diminta untuk pergi dan menyisakan raja dan kepala sekretaris yang bernama Hyogyun. Kalau raja ingin menemukan seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengannya, karena ia sudah tidak mempercayai siapapun lagi di kerajaannya. Alhasil ketika rapat di kerajaan berlangsung, mereka pun membicarakan akan pengkhianat di kerajaan itu dan meminta sang raja untuk melakukan hukuman mati kepada si pengkhianat yang bernama Jongho, yaitu iparnya sendiri atau kakak dari sang ratu, yang membuat raja bimbang akan hal itu karena para menteri mendesak raja untuk menghukum Jongho. Hingga di malam harinya terdapat seorang pelawak yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu ngelawak. Bahkan muka dari si pelawak sangatlah mirip dengan sang raja yang bernama Hasun, sehingga tingkah Hasun yang sedang ngelawak membuat kepala pasukan kerajaan dibuat kesal. Alhasil karena kemiripan muka raja yang dimiliki oleh Hasun, Hyogyun pun langsung menculik Hasun untuk dihadapkan kepada raja dan memberitahu apa saja yang boleh dan tidak boleh Hasun lakukan ketika bertemu dengan raja. Bertemulah Hasun dengan raja, yang sudah pasti membuat Hasun takut melakukan hal yang salah. Dan ketika raja melihat wajah Hasun yang begitu mirip dengannya, ia meminta Hasun untuk mencoba bersikap seperti dirinya, dan Hasun bisa melakukan hal itu, yang membuat raja kagum karena ia bisa mengelabui mereka dengan menggunakan Hasun. Alhasil raja pun langsung pergi dan sudah digantikan oleh Hasun, yang membuat Hasun bingung harus ngapain. Bahkan ia terus diawasi oleh Kazim atau pelayan raja agar Hasun tidak berbuat hal konyol di sana. Sedangkan raja, ia pun bertemu dengan seorang wanita dan itu merupakan selingkuhan raja. Tapi di tengah malam di saat raja sedang tidur, terdapat ninja yang ingin mengkill raja. Tapi untungnya itu hanyalah sebuah mimpi, dan Hasun ia pun selesai melakukan tugasnya dan dibayar akan hal itu, serta meminta Hasun untuk menutupi wajahnya agar tidak ketahuan oleh orang-orang kalau dirinya mirip dengan sang raja. Tapi sialnya ia dihukum karena cerita cambul yang ia lakukan saat ngelawak. Tapi di malam harinya ia melihat seorang bocil berusia 15 tahun yang terpaksa menjadi wanita penghibur, yang membuat Hasun sedih melihatnya. Hyogyun pun melihat apakah benar ada racun di makanan raja, tapi hasilnya tidak ada dan akan mencari lebih lanjut akan hal itu. Alhasil ia memberitahu kepada raja kalau sebelumnya itu bukanlah racun melainkan efek dari garam bambu, dan meyakinkan raja bahwa Jongho tidak melakukan
melakukan pengkhianatan kepada raja. Raja tahu akan hal itu, tapi ia perlu mengorbankan orang seperti Jongho agar mendapatkan kepercayaan para menterinya. Tapi di malam harinya, Hyogun mendapatkan kabar tentang kondisi raja dari tabib. Kalau raja diracunin, yang sudah pasti membuat Hyogun terkejut dan bertanya apakah raja bisa pulih. Tabib mengiyakannya, tapi itu perlu waktu lama untuk menyelamatkan raja, yang membuat Hyogun harus mencari cara agar kabar tersebut tidak menyebar, karena kalau terjadi, para pengkhianat sebenarnya akan memanfaatkan kondisi itu. Alhasil Hyogun pun akan menunjuk Hasun lagi. Tapi ketika kepala prajurit diminta untuk menjemput Hasun, Hasun dibuat emosi akan tindakan hakim yang menggunakan bocil 15 tahun untuk menjadi wanita penghibur, yang membuat kepala prajurit menghajar Hasun agar ia bisa diam dan langsung membawanya ke kerajaan. Hyogun pun memberitahu apa yang terjadi dan meminta bantuan Hasun untuk menggantikan raja dalam beberapa hari, sehingga Hasun yang mengetahuinya tidak sudi melakukannya. Walaupun ia dibayar, ia tetap tidak mau. Tapi karena ia mendengar kata untuk kebaikan kerajaan itu, membuat Hasun berubah pikiran, karena jika memang itu demi kebaikan kerajaan, maka akan menjadi kebaikan rakyat juga, dan ia pun mau menggantikan raja. Hingga keesokan harinya, Hyogun pun memberitahu para menteri kalau raja sedang demam dan tidak bisa melakukan rapat. Hasun dilarang untuk bertemu dengan siapapun termasuk ratu, karena nanti Hasun bisa dicurigai akan hal itu. Tapi di saat Hasun kebelat untuk boker, ia yang bertanya kepada Kasim, para pelayan langsung membawakan tempat untuk boker. Bahkan ia yang boker diliatin oleh para pelayan. Sudah pasti membuat Hasun terkejut karena ranah privasi pengeluaran itu ditonton oleh banyak pelayan, bahkan memberikan selamat atas keberhasilan Hasun dalam membuang kotorannya, yang membuat Hasun sudah pasti bingung akan hal itu. Apalagi di saat Hyogun memberitahu kalau setiap pagi pelayan akan membawakan air untuk mencuci muka raja, Hasun malah meminumnya, yang sudah pasti membuat mereka semua terkejut melihatnya. Dan alasan para pelayan memperhatikan raja yang boker yaitu untuk memeriksa kotorannya apakah ada yang salah atau tidak, bahkan dicicipin untuk mengetahuinya. Memang si Balsek ini bro anjing jorobet. Dan terakhir, Hyogun memberitahu kalau setiap malam raja akan tidur bersama dengan selirnya yang sangat banyak sekali, dan itu membuat Hasun takut jika para selir datang menemuinya. Dan di saat makan tiba, Hasun langsung menyantap dan menghabisi semua makanan yang disajikan. Tapi ketika selesai, Kazim memberitahu kalau dayang atau pelayan raja hanya memakan makanan sisa dari raja, karena mereka dilarang untuk memasak selain untuk raja, yang sudah pasti membuat Hasun terkejut dan merasa bersalah, karena berarti para pelayan tidak makan sama sekali karena ulahnya. Tepat kala itu ia melihat ratu, yang membuat Hasun kagum melihat kekiowoan dari ratu. Tapi ketika ratu melirik ke arah Hasun, membuat Hasun langsung bersembunyi, dan para pelayan ikut bersembunyi padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hyogun pun memberitahu tentang pertemuan individu yang sering dilakukan. Jadinya Hyogun meminta Hasun untuk mengucapkan 3 kalimat saja, sembari mengajari Hasun untuk mengucapkan kalimatnya agar ia tidak dicurigai oleh para menteri. Dan ia pun berhasil melakukannya, serta memberitahu nama-nama menteri kepada Hasun serta watak dan sifatnya. Dan ada menteri yang paling mencolok yang bernama Chungso, dan meminta agar Hasun bersikap seperti raja dan mereka adalah bawahannya, karena di istana memiliki mata dan telinga di mana-mana. Karena kalau rencana mereka gagal, maka habis riwayat dari Hasun serta latihan untuk membacakan surat yang berisi tentang rapat yang dilakukan besok. Awalnya Hasun masih kesulitan, tapi ketika ia membawakannya dengan tegas dan berwibawa, membuat Hyogun termasuk Kasim bisa merasakan sosok raja di sana. Jadinya Hasun sudah siap untuk menggantikan raja, karena ia sudah tahu apa saja yang harus ia lakukan. Dan dimulailah Hasun untuk membacakan hal itu di rapat kerajaan. Tapi ketika sampai di tempat duduk raja serta akan membacakannya, isinya kosong, tidak ada tulisan itu sama sekali, yang sudah pasti
pasti membuat Hasun terkejut dan langsung memberitahu Hyogyun akan hal itu. Alhasil Hyogyun memberitahu kalau tenggorokan raja sedang tidak baik-baik, jadinya ia yang membacakannya. Tapi ketika selesai, para menteri tidak menerima hal itu akan hukum pajak yang dirubah, yang membuat Chungso curiga akan sikap raja. Dan Hasun yang menerima jadwal makan, ia pun hanya memakan bubur kacang merah dan bertanya salah satu dayang atau pelayan yang sangat muda di sana yang bernama Sawol kalau ia masih berusia 15 tahun serta meminta mereka untuk mengembalikan makanan itu karena ia tahu itu satu-satunya makanan yang bisa dimakan oleh para dayang, yang membuat para dayang senang karena akhirnya mereka bisa makan enak. Sembari membicarakan akan perubahan sikap raja yang berbeda, Hyogyun pun pergi untuk melihat kondisi raja yang asli. Kalau kondisi raja mulai membaik, tapi raja masih belum sadarkan diri. Dan Chungso yang curiga pergi menemui selir raja. Kalau selir raja berkata kalau raja sama sekali tidak mau mendekati ratu dan para selirnya, yang padahal itu adalah hal yang pasti dilakukan setiap malam oleh raja. Tapi kenapa sekarang berbeda? Tapi kala itu bawahan Chungso pun memberitahu tentang Hyogyun yang mengetahui gerak-gerik mereka, yang membuat Chungso mencari cara untuk menghilangkan buktinya berupa menghabisi selingkuhan dari raja dan membakar ladangnya, yang membuat Hyogyun yang kesana dibuat terkejut akan hal itu. Apalagi di saat Hasun seperti biasa melakukan pertemuan individu antar menteri, Chungso yang membuat laporan baru membuat Hasun sedikit tidak setuju. Tapi karena teringat dengan kata-kata Hyogyun dengan 3 kalimat itu, ia pun melakukan itu saja. Sehingga Hyogyun yang melihat kalau Hasun mengimprove laporan dari Chungso dibuat terkejut. Tapi sudah pasti Hasun membela kalau ia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hyogyun. Sehingga Hyogyun meminta Hasun untuk berhati-hati kepada Chungso, apalagi merombak tentang hukum pajak yang selalu menjadi pro kontra di sana, yang membuat Hasun kesal dan bingung akan hal itu. Namun ketika selesai, Kazim pun akan membantu Hasun akan kebingungannya, yaitu sebuah buku yang ada di perpus. Siapa tahu itu akan membantu Hasun dalam mengambil keputusan. Tapi ketika membaca sembari berbincang dengan Kazim, Hasun pun mempertanyakan akan kebenaran seorang Kazim yang tidak punya terkedik-kedik, serta bertanya terus bagaimana caranya pipis. Dan ketika Kazim memberitahunya dengan cara berbisik-bisik, membuat Hasun terkejut dan turut prihatin akan hal itu. Hasun yang sudah memahami tentang hukum pajak itu pun langsung menemui Hyogyun terang-terangan, yang sudah pasti membuat Hyogyun terkejut karena raja tidak boleh menemui bawahannya secara langsung. Tapi Hasun ingin mengetahui tentang hukum pajak yang menurutnya janggal di sana. Tapi Hyogyun memberitahu kalau itulah politik, serta meminta Hasun untuk tidak menemuinya dengan cara seperti itu lagi. Dan hal itu dilihat oleh Chungso yang makin membuatnya curiga dan meminta bawahannya untuk memata-matai Hyogyun. Hasun yang curhat kepada Kazim akan hal itu membuat Kazim memberitahu kalau Hasun mulai bersikap seperti raja sesungguhnya dalam waktu ke waktu, yang membuat Hasun senang karena berarti penyamarannya makin bagus. Tepat kala itu makan malam untuk raja telah tiba, tapi sebelum itu ia bertanya kepada Sawol akan alasan Sawol bisa menjadi dayang di usia yang masih kecil seperti itu. Sawol menceritakannya kalau ayahnya adalah seorang petani dan menyewa di sebuah pegunungan, tapi ayahnya diperintahkan untuk membayar pajak berupa tiram laut, padahal ayahnya petani bukan nelayan, sehingga ayahnya harus meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sudah pasti hutangnya menjadi banyak dan membuat mereka kehilangan rumah dan lahan kecil milik mereka. Bahkan ayahnya dipenjara karena hal itu. Dan karena belum lunas, ibu dan adiknya pun dijual menjadi para budak dan dirinya dibawa ke rumah wakil menteri untuk menjadikan dayang raja. Setelah itu ayahnya ditinggalkan seorang diri dengan luka-luka yang belum pulih akibat penyiksaan di penjara dan berakhir membuatnya berpulang, yang membuat Hasun sedih dan kesal mendengar apa yang terjadi kepada keluarga Sawol dan bertanya apakah Sawol merindukan ibunya. Sudah pasti Sawol rindu, tapi ia tidak tahu apakah ibunya masih hidup atau tidak, yang membuat Hasun akan mempertemukan Sawol dengan ibunya serta kembali curhat kepada Kazim akan apa yang harus ia lakukan untuk orang-orang yang memeras rakyat miskin. Awalnya Kazim menyarankan untuk biro penyelidik yang melakukannya, tapi karena Hasun tidak
tidak tahu akan berapa lama dirinya di sana, membuat Kazim memberitahunya, tapi ia ragu untuk mengatakannya. Alhasil ketika rapat, Hasun memberitahu kepada Menteri Pajak untuk menyusun ulang RUU perpajakan. Sempat mereka kontra akan keputusan yang dirubah secara mendadak seperti itu, tapi Hasun memberitahu tentang pajak untuk rakyat mereka yang gak ngotak sekali, bahkan langsung menghukum orang yang mencurangi hukum di sana dan memerintahkan mereka untuk merubah hukum pajaknya. Dan jika ada dari mereka yang menghalanginya akan diberikan hukuman yang sangat berat, yang membuat Hasun dan Kazim senang akan keberhasilan mereka. Tapi tidak dengan Hyogyun karena Hasun asal memberikan perintah, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjadi. Tapi di saat Hyogyun memberitahu tentang Jongho kalau ia adalah kakak dari ratu serta menuduhnya sebagai pengkhianat untuk menggulingkan posisi ratu, membuat Hasun terkejut, serta penyelidik akan membuat orang mengakui kejahatan yang tidak ia perbuat. Dan Hyogyun telah mengorbankan untuk RUU pajak lahan itu, tapi yang ditukar adalah nyawa dari Jongho. Dan ketika Hasun bertanya apa yang harus ia lakukan, Hyogyun berkata jangan lakukan apa-apa jika Hasun berniat untuk membantunya dan kerajaan itu. Tapi tiba-tiba ia didatangi oleh ratu secara paksa dan ingin mengakhiri dirinya jika raja tidak membebaskan kakaknya. Sudah pasti membuat Hasun terkejut dan menghentikan hal itu, serta berjanji kalau ia akan menyelamatkan Jongho aka kakak dari ratu. Bahkan ia tidak sengaja melihat dada dari ratu, tapi ratu memberitahu kalau raja tidak melakukan janjinya maka ia akan beda alam. Hingga keesokan harinya di saat Jongho disiksa, ia pun mempertanyakan alasan Jongho mengkhianatinya. Dan jawabannya karena ia sudah tidak melihat sosok raja yang ditulikan oleh pejabat korup dan dibutakan oleh perempuan jahat. Tapi ia tidak melakukan pengkhianatan secara nyata, melainkan ucapan saja agar dirinya didengar oleh raja. Sehingga Hasun langsung membebaskan Jongho karena Jongho terbukti tidak bersalah. Dan karena ia sudah menepati janjinya untuk membebaskan Jongho, ia pun ingin pergi menemui ratu, tapi ia meminta mereka semua untuk tidak mengikutinya. Namun sialnya kepala prajurit tidak mau pergi dan tetap ingin bersama dengan raja, yang membuat Hasun langsung membuang salah satu alas kakinya dan cepat-cepat pergi untuk menemui ratu. Bertemulah ia dengan ratu, kalau ia langsung menghiburnya dengan cara membuat sebuah candaan. Tapi ratu tidak tersenyum dan malah bingung akan hal itu. Dan alasan Hasun melakukan itu karena ia ingin melihat ratu tersenyum, tapi hal itu tidak mempan. Ketua prajurit datang yang membuat Hasun langsung bersembunyi. Hasun pun memberitahu kalau ia sudah menepati janjinya untuk membebaskan Jongho, serta meminta sebuah permintaan kalau ia ingin melihat senyum dari ratu. Namun entah kenapa ratu sangat sulit sekali untuk tersenyum. Tapi sayangnya kepala prajurit sudah menemui Hasun, yang membuat Hasun gagal untuk melihat senyuman dari ratu. Tapi ketika kepala prajurit memasangkan alas kaki ke Hasun, membuatnya curiga karena tangan dari raja berbeda. Bahkan langsung menemui Kazim untuk memberitahu kecurigaannya kepada raja. Sehingga Kazim yang tahu kalau kepala prajurit mulai curiga memberitahunya kepada Hyogyun akan hal itu. Tapi Hyogyun tidak siap dengan reaksi dari kepala prajurit jika mereka memberitahunya. Terlebih lagi raja akan segera kembali. Hingga di malam harinya Sawal pun diminta untuk memberikan bubur kacang merah kepada ratu sembari memberikannya pesan untuk menjaga kesehatan ratu. Apalagi Sawal juga diminta untuk melihat ratu yang menghabisi bubur kacang merah itu. Hyogyun pun sudah pasti kesal akan tindakan Hasun yang malah mengganggu urusan kenegaraannya dengan cara membebaskan Jongho dan menekankan kalau raja tidak bertindak sesuai dengan keinginannya. Tapi Hasun berkata kalau di sana memiliki mata dan telinga di mana-mana. Jadi kenapa Hyogyun bersikap seperti itu kepadanya, yang makin membuat Hyogyun emosi akan hal itu. Tapi tiba-tiba datang Dayang Sawal untuk memberikan cemilan malam sembari bertanya akan bubur itu. Sawal memberikan pesan dari ratu kepada Hasun kalau ratu ingin bertemu dengannya di sebuah tempat, yang membuat Hasun senang dan menyiapkan kata-kata yang akan ia sampaikan ke ratu. Namun ketika pergi ke sana dan kepala prajurit ikut, ia yang melihat jalan dari Hasun membuatnya teringat dengan pelawak yang pernah ia lihat kala itu. Dalam arti benar adanya, itu bukanlah raja yang asli, melainkan
menyaksikan Hasun sang pelawak. Bertemulah ia dengan ratu. Kalau ratu teringat di saat pertama kali mereka bertemu, sembari raja mengucapkan kata-kata yang indah kala itu. Namun di saat Hasun akan membacakan kata-kata yang ingin ia sampaikan, tiba-tiba kepala prajurit mengarahkan pedangnya ke Hasun. Sudah pasti membuat ratu terkejut akan tindakan dari kepala prajurit yang berani-beraninya mengarahkan pedang kepada raja. Tapi kepala prajurit meyakinkan ratu kalau itu bukanlah raja. Tapi ratu tidak percaya serta yakin kalau itu adalah raja karena raja tahu posisi tanda lahirnya, yang makin membuat Hasun kesulitan karena dirinya mana tahu tanda lahir dari ratu. Tapi karena teringat kalau ia sempat sedikit melihat doa-doa dari ratu dan ada tanda lahir yang terlihat, ia menebak yang itu. Dan itu benar yang membuat ketua prajurit panik karena ia pikir itu raja sesungguhnya. Bahkan ia yang merasa bersalah akan hal itu ingin mengakhiri dirinya sendiri. Seketika Hasun menghentikan hal itu. Dan di saat kepala prajurit tersadar, sudah ada Sawal di sana yang langsung menyampaikan pesan dari raja kepada kepala prajurit. Kalau ketika kepala prajurit selesai makan, maka temui dirinya. Dan ketika ia berhadapan dengan Hasun yang ia pikir itu raja beneran, Hasun bertanya akan apa kesalahan dari kepala prajurit. Awalnya kepala prajurit mengira kalau kesalahannya adalah menuduh raja. Tapi Hasun berkata kalau jawaban dari kepala prajurit adalah salah dan memberitahu kalau pengawal pribadi raja harus melindungi raja dengan nyawanya. Dan mengakhiri diri sendiri merupakan sebuah pengkhianatan karena ia tidak peduli seberapa sering si kepala prajurit menghunuskan pedang kepada dirinya. Tapi si kepala prajurit harus hidup karena tugasnya adalah menjaga raja untuk tetap hidup. Jadinya hidup dari sang kepala prajurit adalah yang paling berharga. Sembari bertanya makanan yang ia berikan tadi. Dan karena enak, kepala prajurit harus hidup agar bisa terus merasakannya. Dan meminta kepala prajurit untuk terus mengingat kata-katanya. Awalnya Qasim mengira kalau kepala prajurit adalah sosok pria yang keras, yang padahal kepala prajurit mewek karena tersentuh dengan kata-kata dari raja. Raja yang real pun akhirnya sadar dan sudah bertemu dengan Hyogyun. Kalau Hyogyun memberitahu tentang racun yang diterima oleh raja sebelumnya. Bahkan mereka sudah menemukan pelakunya, yaitu Chongso. Jadinya mereka akan menyiapkan rencana untuk membongkar kejahatan dari mereka. Tapi raja meminta mereka untuk tidak terburu-buru dulu dan ingin lebih menangani si penipu aka Hasun, karena ia tidak bisa membiarkan orang rendahan seperti Hasun duduk di tahtanya. Yang ternyata mata-mata dari Chongso mengetahui keberadaan dari raja. Rapat kembali memanas akan pengkhianat Jongho karena mereka semua kontra dengan keputusan raja. Dan Hasun ia pun benar-benar emosi akan mereka semua yang sangat ingin menggulirkan sang ratu. Dan ketika ia melihat sang ratu di sana, membuatnya langsung berlari menyusul ratu dan kabur bersamanya dari sana. Dan dengan bantuan dari kepala prajurit, mereka pun berhasil lolos. Ratu pun dibuat kesal dengan tindakan raja yang berlebihan seperti itu demi dirinya. Tapi Hasun memberitahu kata-kata yang pernah Raja Ril ucapkan kepada ratu. Akan ia yang selalu di samping sang ratu apapun yang terjadi. Yang membuat ratu tidak kuasa menahan tangisnya. Dan Chongso yang mendapatkan kabar itu masih bingung antara raja yang asli atau palsu. Alhasil mata-mata Chongso bertanya kepada ketua Dayang dan meminta ketua Dayang untuk melakukan sesuatu. Ratu pun mendengar rumor raja palsu itu, baik sikap yang berubah dan tidak pernah melihat bekas luka di dada raja. Alhasil untuk memvalidkannya, ia pun mengundang Hasun ke sana. Kalau ratu ingin hanyut, tapi itu hanya pengalihan saja agar ia bisa melihat bekas lukanya. Dan sudah pasti bekas luka tersebut tidak ada di Hasun, yang membuat ratu terkejut karena siapa Hasun dan sudah tahu kalau itu bukanlah raja, sehingga ia meminta Hasun untuk cepat pergi dari istana karena nyawa Hasun akan terancam. Dan Yongyun ia pun berbicara kepada ratu kalau Hasun di sana atas perintah raja dan meminta ratu untuk merahasiakan hal itu. Namun ratu bertanya ketika semua itu berakhir apa yang akan terjadi dengan Hasun. Dan Hasunnya mengetahui bahwa ujung-ujungnya ia akan beda alam. Walaupun para pejabat membiarkannya hidup, raja tetap akan mengkill Hasun. Tapi ia tidak bisa pergi dari sana karena ia masih mempunyai sebuah janji. Awalnya Hyogin mengira kalau janji itu
itu adalah bayarannya. Tapi Hasun memberitahu kalau ia sudah berjanji kepada Sawol untuk mempertemukannya dengan sang ibu dan meminta Hyogyun untuk mewujudkan janjinya dan sebagai permintaan terakhirnya sebagai raja. Tapi ketika Sawol pergi, ketua Dayang memberikan sesuatu kepada Sawol dan meminta Sawol untuk memakannya karena jika tidak maka Sawol akan di-kill, yang membuat Sawol bingung harus berbuat apa. Dan Hasun yang bertemu dengan Ratu mempertanyakan tindakan dari Hasun yang membebaskan kakaknya, dan jawabannya ia hanya ingin melihat Ratu tersenyum dan juga ia akan meninggalkan istana besok hari di tengah malam dan memberitahu kalau ia tidak peduli akan Ratu yang berada di istana atau diusir keluar. Yang terpenting Ratu harus tetap hidup dan mengembalikan pedang kecil sebelumnya. Seketika membuat sang Ratu tersentuh dengan hal itu. Hingga keesokan harinya Hasun pun benar-benar lesu karena jugaan itu hari terakhirnya. Tapi karena terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan logikanya, seakan mulai kotor, membuat Hasun muak dan langsung meluapkan emosinya akan kerajaan itu yang benar-benar mulai kotor dengan pejabat korup yang mengambil uang rakyat kecil dan langsung memerintahkan mereka semua sesuai dengan apa yang ia katakan. Sehingga Hyogyun dan Kasim yang melihat sosok raja di dalam diri Hasun dibuat terpukau karena sikap dan pemikiran dari Hasun sudah benar-benar menjadi sosok raja. Pemikirannya lebih raja daripada raja itu sendiri. Dan ketika Sawol seperti biasa memeriksa makanan untuk sang raja, ketua Dayang pun dibuat sedih akan nasib Sawol. Dan ketika Hasun makan seperti biasa, ia dibuat bingung dengan Sawol yang tiba-tiba menangis. Bahkan Sawol muntah darah di sana. Sudah pasti membuat Hasun terkejut dan langsung membawa Sawol ke tabib kerajaan dengan kondisi yang panik. Namun sayang Sawol tidak berhasil diselamatkan, yang membuat Hasun benar-benar sedih karena Sawol bernasib malang. Bahkan emosi akan siapa orang yang memberikan racun kepada Sawol. Dan ketua Dayang yang merasa bersalah langsung mengakui perbuatannya, sehingga Hasun memerintahkan mereka untuk menangkap pelakunya serta ia akan memberikan hukuman berat kepada orang tersebut. Alhasil para menteri melakukan pertemuan akan raja palsu dan Chongso yang sudah tahu serta mempunyai beberapa bukti langsung meyakinkan para menteri kalau itu bukanlah raja yang asli, sehingga mereka akan menangkap Hasun karena menjadi raja palsu. Sedangkan Hasun yang bersama dengan Hyogyun meminta Hasun untuk pergi dari sana karena menteri sudah mengetahui semuanya. Tapi Hasun tidak mau karena ia tidak mau mundur sebelum membalaskan kepergian Sawol. Sehingga Hyogyun memberitahu kalau Hasun harus menjadi raja yang sebenarnya untuk bisa melakukannya. Bahkan ia mendukung Hasun jika memang Hasun ingin menjadi raja yang sebenarnya, yang membuat Hasun berpikir kembali dan berkata kalau ia berharap untuk menjadi raja. Alhasil Hyogyun pun meminta pelayannya untuk mengambil jurnal hasil perintah dari Hasun selama menjadi raja. Para pasukan raja sudah berdatangan untuk menangkap raja yang palsu, dan raja yang asli ia pun mulai diserbu oleh para ninja utusan Chongso. Kasim pun memohon kepada Hasun untuk pergi dari sana sembari memberitahu kalau Hasun pernah berkata untuk tetap hidup kepada Sawol, kepala prajurit dan juga ratu. Jadi Hasun harus tetap hidup juga, yang membuat Hasun menangis dibuatnya. Para pasukan beserta menteri sudah tiba di depan istana dan menyerbu si penipu. Raja pun keluar dari sana dan dibuat emosi karena dirinya dituduh penipu. Tapi Chongso tidak percaya sebelum melihat bekas luka di dada sang raja. Jika ada berarti itu real raja. Bahkan memaksa mereka untuk mengeceknya, yang membuat raja emosi akan hal itu dan akan memenggal kepala Chongso. Dan para ninja ia pun pergi ke tempat raja, tapi raja sudah tidak ada di sana karena ternyata raja yang real sudah di istana, yang membuat mereka semua terkejut akan hal itu. Karena di saat Hyogyun mempertanyakan Hasun menjadi raja, Hasun memang ingin menjadi raja. Tapi jika menjadi raja berarti mengambil nyawa orang lain untuk menyelamatkan nyawanya, ia lebih baik untuk tidak menjadi raja dan lebih baik memimpikan mimpinya sendiri. Dan di kesempatan itu Hyogyun bertemu dengan raja dan memberikan hasil jurnal semasa Hasun menggantikan raja, sehingga raja yang melihatnya dibuat kagum karena menggambarkan raja dan mengambil keputusan yang benar. Jadinya ia langsung kembali sekaligus membongkar pengkhianatan
pengkhianat sebenarnya, yaitu Chongso. Tapi tetap saja Hasun diperintahkan oleh raja untuk di-kill dan mengirim orang-orang untuk melakukannya. Sehingga Hasun yang bersama dengan kepala prajurit meminta Hasun untuk pergi dari sana karena ia sudah menganggap Hasun sebagai rajanya serta melawan pasukan perintah raja. Yang sudah pasti kepala prajurit kewalahan dan banyak terkena tebasan. Sehingga Hasun yang kembali dan melihat kepala prajurit yang melindunginya dari pasukan perintah raja dibuat sedih akan hal itu. Tapi di saat-saat terakhirnya kepala prajurit pun menyentuh kaki dari Hasun yang membuat Hasun menangis dibuatnya. Hasun pun berhasil pergi dari sana. Tapi kala itu ia melihat ada Hyogyun yang memberikan salam hormat untuknya yang membuat Hasun sedih karena ia harus pergi dan memberikan senyuman yang terakhir untuk Hyogyun. Namun pada bulan Agustus tahun berikutnya, kepala sekretaris yaitu Hyogyun dieksekusi atas tuduhan pengkhianat. 5 tahun setelahnya Raja Gwanghye diturunkan dari tahta karena kudeta. Jadi ini merupakan true fucking story. Dan film Masquerade pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Masquerade. Film yang bagus banget cuy. Asli, dramanya, komedinya, konfliknya. Ya, walaupun tidak ada kesangiannya, tapi bagus. Video ini aman dari dolar kuning. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.